Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel Agus Cahyo, channel seputar tutorial perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tanpa kurang suatu apapun ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman sudah bergabung ke channel saya ini, yang mana di sini tuh nanti teman-teman akan menemukan informasi perbankan terbaru dan juga manfaat-manfaatnya yang pastinya itu akan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari ya guys. Dan buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru dan juga notifikasi dari channel ini ya guys. Oke, sesuai judul kali ini saya akan membahas tentang pinjaman kur musiman ya. Dan sebelumnya saya pernah membahas tentang pinjaman kur yang mikro dan juga PKM, tapi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas pinjaman kur yang musiman, yang mana pinjaman kur musiman ini adalah pinjaman kur yang diberikan kepada Bapak Ibu atau masyarakat, yang mana ini hanya untuk sektor tertentu ya, seperti pertanian, kemudian peternakan, kemudian perikanan. Jadi nggak semuanya sektor itu bisa untuk pinjaman kur musiman ini ya guys. Dan juga untuk perbedaannya dari pinjaman kur musiman dengan pinjaman kur yang biasanya itu hanya letaknya di cicilannya. Jadi kalau untuk pinjaman kur yang biasanya itu kan nyicilnya itu setiap 1 bulan sekali, tapi untuk pinjaman kur yang musiman ini itu untuk nyicilnya itu hanya 1 kali, jadi sekaligus lunas ya. Jadi kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang usahanya ini pertanian atau peternakan, ini bagus sekali karena mungkin untuk usahanya ini kan nggak setiap bulan itu bisa mendapatkan profit ya, tapi mungkin dalam jangka waktu tertentu ya, misalnya ada jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan baru bisa panen dan juga mendapatkan profit ya. Jadi ini bagus sekali buat Bapak Ibu yang pinjamannya usahanya ini adalah usaha yang dengan sektor-sektor tertentu. Jadi maka dari itu adanya kur musiman ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menghadapi kekurangan atau mungkin tambahan modal ya. Dan juga untuk pinjaman kur musiman ini syaratnya itu sama ya. Untuk pinjaman kur musiman ini syaratnya itu mudah, sama seperti pinjaman kur yang biasanya. Untuk syaratnya itu KTP suami istri dan juga harus sudah eKTP, kemudian KK, kemudian surat keterangan usaha yang sudah ada cap dari balai desa atau mungkin SIUP atau mungkin yang lainnya juga bisa ya. Kemudian juga untuk usahanya ini udah berjalan kurang lebih minimal 1 tahun. Nanti berkasnya itu diberikan kepada bank BRI terdekat, nanti bisa bertemu dengan customer service atau mungkin bisa bertemu dengan petugas pencairan pinjamannya atau mungkin Pak Mantrinya ya. Gampangannya mungkin Pak Mantri kalau di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tabel pinjaman kur musiman itu adalah seperti berikut ini ya Bapak Ibu. Nanti bisa melihat tabel pinjaman kur yang musiman adalah seperti di atas ini ya. Oke Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sekarang sudah ada tabel kur musiman, yang mana di sini ada plafonnya dan juga ada macam-macam ya. Sebelah ini ada yang bulanan, ini cicilan yang biasa setiap bulan sekali. Kemudian di sini ada yang sebelahnya ada yang pinjaman yang musiman ya Bapak Ibu ya. Yang mana untuk pinjaman musiman ini adalah pinjaman yang dibayarkan sekali lunas ya. Contoh di sini ada pinjaman misalnya 5 juta. Untuk pinjaman 5 juta ini itu Bapak Ibu misalnya dalam waktu 3 bulan itu harus melunasi sejumlah 5.075.000 ya. Sedangkan dalam waktu 6 bulan itu harus melunasi 5.150.000. Jadi semakin cepat akan semakin murah Ibu ya. Oke. Dan ini bagus ya kalau misalnya Bapak Ibu ini usahanya adalah perikanan atau mungkin pertanian atau mungkin peternakan, misalnya kambing, yang mana kambingnya itu nanti dijualnya itu pas Lebaran Idul Adha, itu bisa ya dengan pinjaman kur mikro untuk musiman ini ya Bapak Ibu ya. Nanti misalnya Bapak Ibu itu membutuhkan dana dengan misalnya totalnya itu ada 50 juta, misalnya 50 juta untuk jangka waktu 3 bulan, maka akan dilunasi totalnya itu 50.750.000 Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya jangka waktunya itu 6 bulan, maka untuk pelunasannya totalnya adalah 51.500.000 rupiah. Jadi ini, dan juga ini bagus sekali misalnya untuk pinjaman yang mungkin profitnya itu enggak setiap bulan itu ada, misalnya mungkin profitnya itu 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali, seperti pertanian padi atau mungkin perikanan seperti udang atau mungkin ada peternakan kambing gitu ya. Nanti cocok sekali dengan pinjaman kur musiman ini Bapak Ibu ya. Nanti untuk tabelnya ini seperti ini ya, nanti Bapak Ibu bisa di screenshot
gambar dari tabelnya sendiri, tapi dengan menggunakan resolusi tertinggi dari channel YouTube ini ya. Nanti channel YouTube ini dari video ini ya, di video ini nanti dipilih resolusi tertingginya biar nggak bures ya, biar nggak burem untuk brosurnya ini ya Bapak Ibu ya. Untuk pinjaman KUR musiman ini Bapak Ibu itu saya harapkan jangan sampai telat menyicil atau ya amit-amit jabang bayi ya, sampai lupa, mungkin hilang ingatan ya, amit-amit jabang bayi ya, mau nyicil ini malah lupa gitu ya. Jangan ya, jadi Bapak Ibu harus benar-benar diperhatikan waktunya melunasi itu tanggal berapa, jumlahnya sekian, itu harus benar-benar diingat-ingat, karena untuk pinjaman KUR musiman ini itu sangat rawan sekali yang namanya tunggakan ya Bapak Ibu ya, yang mana misalnya tiba-tiba pas panennya ini ada wereng, atau mungkin pas lagi kambingnya ini ada wabah, atau mungkin misalnya ikannya ini lagi kenapa gitu yang sakit, tiba-tiba gagal panen, itu kan serem ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan daripada usahanya ini, nanti kalau misalnya sampai terjadi hal seperti itu, antisipasinya Bapak Ibu itu nanti seperti apa, nanti harus benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Dan juga untuk usahanya ini diusahakan usahanya untuk musiman ini harus tepat waktu, jangan sampai telat, karena kalau misalnya sewu sampai telat, mohon maaf ya, kalau sampai telat itu jangkanya panjang. Jadi Bapak Ibu itu kalau misalnya pinjam lagi di bank BRI tertentu atau mungkin bank lain itu tidak bisa, karena Bapak Ibu itu sudah ada rapotnya, dan rapotnya ini bisa dicek oleh bank-bank manapun, dan juga oleh pihak-pihak lain yang tentunya mempunyai izin untuk melihat rapot Bapak Ibu sendiri ya. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui, untuk pinjaman KUR musiman ini itu tidak semuanya bisa memperoleh, karena ya memperhatikan sektor-sektornya, jadi nggak semuanya itu bisa dibiayai dengan KUR musiman ini. Tapi diharapkan dengan adanya KUR musiman ini itu Bapak Ibu bisa membantu dalam permodalan, khususnya buat sektor-sektor tertentu yang profitnya itu nggak setiap bulan ya Bapak Ibu ya. Dan seperti itu, misalnya kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Kalau misalnya saya tidak ada kesibukan, pasti akan segera saya membalas pertanyaan Bapak Ibu semua. Dan sebelumnya saya ingin minta maaf apabila dari video saya ini terlalu banyak kata-kata yang nggak jelas, atau mungkin saya terlalu cepat, atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang namanya juga manusia nggak luput dari kesalahan, yang nggak ada yang manusia yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Saya dengan rendah hati mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe, karena cuma di sini ya pasti saya akan memberikan informasi perbankan terbaru yang mana itu pasti bakalan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya Agus Cahyo mohon undur diri, dan juga Bapak Ibu semua jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. See you, bye bye, mantap.